Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Nur Hanifah dari IAIN Kediri, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di video ini, saya akan menampilkan wawancara atau talk show dengan beberapa tokoh di desa saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini, saya kembali bersama Pak Hadi untuk bahas tentang kegiatan mengaji era corona seperti ini. Selanjutnya, monggo Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan TPQ atau ngaji di khususnya Desa Masang Kulon itu sudah mulai berjalan mulai bulan Juli, pertengahan bulan Juli sudah boleh masuk dengan syarat TPQ itu memakai protokol kesehatan, ada masker, ya, cuci tangan, kemudian nggak pakai salaman dan jaga jarak. Itu diantaranya. Tapi kenyataan di lapangan ya biasa-biasa saja. Tapi ya, pakai masker itu juga sifatnya enggak. Ya sepertinya bergantung kepala TPQ masing-masing. Kalau kepala TPQ-nya itu hanya sebatas pokoknya masuk, nggak memperhatikan protokol kesehatan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak satupun TPQ yang positif kena corona. Di TPQ di Masang Kulon itu ada 25 TPQ kurang lebih ya. Cuma ada yang masuk FKK, ada yang tidak masuk FKK, ada yang tidak mau. Ya, contohnya seperti TPQ Barokah, TPQ ya ini sebelah ini, dan TPQ ya banyak TPQ yang tidak masuk ke pemerintahan atau tidak masuk FKK, nggak masuk ke pengurusan itu banyak di Masang Kulon itu. Tapi kalau dikalkulasi atau dimasukkan data kurang lebih 25 TPQ se-desa Masang Kulon, terbanyak se-desa Masang Kulon. Alhamdulillah semua TPQ yang baik di perumahan maupun di desa itu alhamdulillah tidak satupun anak yang terjangkit corona, baik gurunya maupun santrinya. Masuknya hanya sebatas ya bergantung itu kembali per TPQ masing-masing. Di tempat saya itu di tempat saya di Pondok Marinir, saya mengajar di TPQ Al-Hikmah Pondok Marinir Masang Kulon. Di sana masuk jam 4 sampai jam 5. Bagi yang sudah membaca ngaji, menghadap kepada gurunya, boleh langsung pulang. Kalau biasanya kan tidak, menunggu sampai jam 5. Sekarang tidak. Di masa corona ini, TPQ yang masuk bergantung kepada kepala TPQ masing-masing. Kalau TPQ yang saya buat pedoman adalah TPQ yang saya tempati ngajar di TPQ Al-Hikmah Pondok Marinir. Nah, di sana jadi anak yang ngaji ya sesuai waktu yang dibutuhkan. Kalau memang itu kebetulan di sana pun juga nggak ada yang kelas klasikal penuh, semuanya guru satu megang beberapa anak yang sifatnya beda-beda, jilid beda-beda ya, sampai di mana misalnya makalah juz berapa, kalau tartil, kalau dasar jilid berapa. Itu satu guru minimal ya pegang 10 santri ya, minimal 10 santri. Nah dari 10 santri itu kalau khususnya Pak Hadi saja yang klasikal. Jadi kalau waktunya praktek itu ada 2 praktek, ada pengetahuan tajwid dan ada pengetahuan tentang sholat, ada dua harian itu Pak Hadi. Jadi kalau kebetulan ada yang sudah hatam, sudah mengikuti menapakkan santri, tapi masuk terus lebih aktif mengikuti kegiatan di TPQ. Karena santrinya hanya sedikit sehingga ya tetap kita mantapkan, kita tambahkan ilmu pengetahuan itu tadi tajwid dan ibadah berkaitan dengan sholat, kita mantapkan di sana. Jadi bagi anak yang kurang paham tajwidnya kita dilolongi jadi dipelajari. Nah, kemudian tentang praktek sholat itu utamanya. Nah sekarang ini ya saat ini yang saya pegang itu santri yang saya pegang itu mendalami tentang fikih ya, syarat hukumnya itu
puasa, bersolat dan sebagainya itu yang untuk masalah. Yang dasar itu tadi kembali kepada setiap kali habis ngaji langsung pulang, berapapun lamanya, misalnya 5 menit selesai lalu pulang. Nah, untuk TPG yang lain kira kembali kepada bergantung kepada kepala TPG-nya. Kalau memang ditentukan seperti biasa, misalnya jam 4 masuk sampai jam 5, itu tergantung. Nggak tahu ya, kalau memang di nggak selama-lama nggak sesuai di TPG setengah jam aja bisa begitu. Alhamdulillah TPG di Mas Kulon semuanya tanpa kendala, tanpa ada ya yang kena corona, sehingga TPG semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit. Itulah dari TPG. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan satu lagi, apakah dalam penyelenggaraan kegiatan TPG adakah tindakan dari pengajar atau pendidik tentang menjaga kesehatan? Ya, itu tadi kembali kepada kepala TPG yang menentukan ya. Jadi kebijakan dari pemerintah sudah boleh masuk TPG belajar seperti biasa, belajar seperti biasa dengan syarat. Syaratnya itu tadi yang kembali kepada apakah kepala TPG itu tanggap dengan syarat yang ditentukan dari pemerintah itu atau tidak. Ya, kalau memang kepala TPG itu tanggap dan memperhatikan ya anjuran dari pemerintah dan kesehatan itu harus pakai protokol kesehatan ya, seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan nggak pakai salaman, itu memang dilaksanakan, itu ya bergantung kepada kepala TPG-nya masing-masing. Dan sampai hari ini kembali kepada itu tadi ya, kita tetap di semua kepala TPG dianjurkan kepada semua santrinya untuk, utamanya kepada orang tua, karena santri masih kecil-kecil ya, itu bergantung kepada orang tua. Orang tuanya tanggap apa tidak anjuran dari pemerintah, anjuran dari kepala TPG ya. Jadi dari kepala TPG itu menentukan kepada santrinya untuk itu tadi kembali kepada pakai masker, pakai dan sebagainya, itu bergantung ke kondisi kepala TPG masing-masing. Berarti untuk kegiatan TPG-nya juga aman, kondusif, terkendali. Ya. Untuk sekolah, kalau sekolah itu kan dirumahkan karena ditakutkan malah tidak terkendali. Ya, memang ada undang-undangnya tersendiri, undang-undang TPG ya, untuk boleh masuk dengan saat itu tadi, karena jumlahnya nggak seberapa banyak di TPG. Kalau di sekolah kan banyak, sampai ratusan sampai ribuan, sehingga sampai hari ini di sekolah itu hanya sekolah yang ada pondok pesantrennya. Karena di pondok pesantren itu langsung yang namanya santri itu ikut di karantina, jadi nggak boleh kemana-mana. Pokoknya masuk pondok terus nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi itu ditentukan waktunya. Jadi harus pakai masker, harus pakai ya cuci tangan. Makanya setiap sekolah di lingkungan pondok maupun ya utamanya di lingkungan pondok wajib ada yang namanya tempat cuci tangan, itu wajib. Itulah perbedaan. Jadi nah ini kemarin saya mendengar dari teman, katanya gubernur yang memerintahkan untuk calon nanti mulai besok Senin itu Jabanur masuk yang biasanya itu daring, yang nggak mondok daring, itu mulai besok Senin itu mulai dimasukkan sore, sehingga siswa guru nih, jadi guru nih paling mulai pagi sampai sore nggak istirahat ya, gak mana-mana. Bahkan TPG pun nanti kalau memang saya terkendala nggak tahu lagi apa ini geser malam ya. Nggak bisa, tapi bisa berjalan itu sudah itu saja. Karena malam itu kan jelas terkendala oleh waktu sholat atau sholat bisa ya, sementara itu untuk ya baik gurunya maupun santrinya berjalan lancar tanpa kendala. Yang penting kita ya sekalipun nggak dijalankan protokolnya ya, sampai hari ini pun juga alhamdulillah semua TPG aman, tidak ada satupun guru maupun santri yang kena corona atau nggak ada yang sambatan sampai itu. Yang satu TPG tadi ya, itu apakah pengaruhnya dari sekolah atau pengaruh dari mana nggak tahu. Kalau baca Pak Mudir itu ya. Untuk wawancara hari ini cukup sekian, karena sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana esensi sendiri dari kegiatan mengaji saat corona.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.